Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas soal KSM Fisika 2023 di tingkat provinsi. Nomor 3, kita baca dulu soalnya. Sebuah gelombang tali merambat ke arah sumbu X positif dengan persamaan Y1 sama dengan A sin 2pi per T, T dikurang X per V. Sebuah dinding terletak pada X sama dengan L dan memantulkan gelombang ini. Dengan asumsi bahwa tali terikat kuat pada dinding, maka persamaan gelombang yang memantul dari dinding memiliki persamaan. Nah, untuk mengerjakan nomor 3, kita bisa menggunakan konsep dari materi gelombang. Nah, sebelumnya Ibu mau jelasin dulu secara ringkas ya tentang gelombang. Nah, di mana gelombang itu kan ada banyak nih jenisnya. Salah satunya berdasarkan amplitudonya dibedakan menjadi 2 jenis. Ada gelombang berjalan dan ada gelombang stasioner. Nah, di gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Biasanya yang dibahas di gelombang berjalan itu diantaranya ada besaran-besarannya, termasuk persamaan simpangan, kecepatan, sama percepatannya. Nah, di sini kita kenalan dulu ya sama besaran-besaran dari gelombang. Ilustrasinya, misalkan di sini ada sebuah gelombang transversal, ada gelombang pada tali, misalkan. Nah, di sini, ini sumbu Y-nya atau simpangannya, ini terhadap X misalkan, atau jaraknya. Oke, besaran yang umum pada gelombang, yaitu pertama ada yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan maksimumnya atau simpangan terjauhnya. Nah, di sini. Yang paling tinggi sama yang paling rendah itu adalah amplitudonya. Kalau di sumbu Y positif, ya berarti positif A. Sedangkan di sumbu Y negatif, berarti negatif A amplitudonya. Terus yang kedua ada yang disebut dengan panjang gelombang atau simbolnya lambda, yaitu lambda itu adalah panjang dari satu bukit. Nah, satu bukit ini nih yang paling atas, bagian atas, dan satu lembah. Nah, di sini. Jadi jarak dari sini ke sini itu kelebihan ya. Jadi jarak dari sini ke sini itu adalah satu lambda. Atau satu lambda itu jarak dari satu bukit ke bukit lagi, dari lembah ke lembah lagi. Terus persamaan lainnya ada juga yang disebut dengan frekuensi, simbolnya F kecil, yaitu adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Jadi N itu adalah banyak gelombang. Kalau lihat di gambar di sini tuh panjang gelombangnya kan ada 2 ya, berarti di sini ada 2 gelombang atau 2 panjang gelombang. Jadi N-nya sama dengan 2. Sedangkan T-nya yaitu waktunya. Biasanya diketahui di soal, atau mungkin si sumbu X ini bisa diganti gitu, perannya sebagai si T-nya atau waktunya. Terus yang kedua ada periode, yaitu si T-nya, T besar. Simbolnya itu kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang diperlukan untuk satu kali gelombang. Jadi T per M, waktu tiap panjang gelombangnya. Tiap banyak gelombangnya, sorry. Terus ada juga besaran selanjutnya ada V atau cepat lambat gelombang, yaitu lambda dikali frekuensi, atau lambda dibagi dengan periode, jadi tinggal dibalik. Terus kita masuk ke persamaan. Yang akan dibahas di sini yaitu persamaan simpangannya aja, soalnya di soal ini tentang simpangan ya, di sini. Yaitu persamaan simpangan dari gelombang. Ini yang umumnya, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Nah, yang A juga biasanya plus minus. Kalau plus A itu berarti arah gelombangnya itu dari atas, sedangkan kalau negatif yaitu dari bawah. Terus ini WT plus minus Kx. Kalau plus itu berarti merambatnya ke kiri, sedangkan kalau min itu merambatnya ke kanan. Ini persamaan umum. Di mana nilai W atau omega, ya itu adalah kecepatan sudut, setara dengan 2πf atau 2pi per periode. Sedangkan K, bilangan gelombang, itu sama dengan 2pi per lambda. Nah, ini persamaan umum dari simpangan. Terus, kita perhatiin lagi di soalnya, katanya di sini ada perkataan dengan asumsi bahwa tali terikat kuat pada dinding. Nah, di sini. Jadi ada gelombang tali, tapi si talinya itu ujungnya diikat kuat gitu pada sebuah dinding. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita pakai konsep dari gelombang stasioner. Nah, kita bahas dulu sedikit ya. Gelombang stasioner itu ada 2 jenis. Ada gelombang stasioner ujung bebas, dan ada gelombang stasioner ujung terikat. Bedanya apa? Kalau di ujung bebas, itu misalkan kasusnya itu talinya diikatnya nggak terlalu kencang gitu. Sedangkan kalau ujung terikat,
talinya diikat kuat pada sebuah tiang atau dinding. Nah, di sini seperti soalnya gitu, seperti mau soal. Kita ilustrasikan pada ujung terikat berarti ya. Misalkan di sini ada sebuah dinding, terus diikat sebuah tali, ujung talinya diikat pada sebuah dinding. Ketika digetarkan, ya, maka akan terjadi gelombang datang gitu mulanya. Di sini. Nah, ini adalah gelombang datangnya. Ya, berarti kan arahnya itu ke kanan ya. Atau katakanlah ini Y1. Nah, ketika kita getarkan, maka akan ada pantulannya gitu. Atau yang disebut dengan gelombang pantulnya. Akan terjadi pantulan dari si talinya. Disebut dengan gelombang pantul. Atau Y2-nya. Nah, gimana persamaannya? Nah, berarti untuk mencari persamaan dari gelombang datang, berarti Y1 yaitu sama dengan A sin omega T min Kx. A-nya positif karena awalnya digetarkannya dari atas, terus omega T min Kx, kenapa negatif? Karena merambatnya ke kanan. Sedangkan untuk gelombang pantulnya atau Y2-nya, karena arah amplitudenya pertamanya dari bawah ya, berarti nanti negatif A sin omega T, juga merambatnya ini kan ke kiri ya, kebalikan dari si gelombang datang. Berarti jadi plus Kx. Nah, ini untuk mengerjakan soalnya, karena di soalnya di sini disuruh untuk mencari persamaan gelombang yang memantul. Berarti kita mau cari gelombang pantulnya. Gitu. Berarti langsung aja. Persamaannya kan tadi Y2 sama dengan min A sin omega T plus Kx. Oke, kita tulis lagi min A-nya, karena nggak diketahui ya nilainya, berarti A-nya ditulis lagi. Jadi sin, nah omeganya bisa kita substitusi nih, di sini kan omega itu bisa 2πf atau 2pi per T. Karena di soal ini maunya dalam periode, nah 2pi per T berarti kita pakainya yang ini. Berarti omeganya kita ganti, jadi 2pi per periode dikali T, plus K-nya 2pi per lambda kali X. Nah, di sini ada nilai yang sama kan, si 2pi. Bisa kita keluarin dong. Berarti min A sin 2pi dalam kurung T per periode plus X per lambda. Nah, di sini. Katanya X-nya sama dengan L. Berarti kita substitusi ya, nilai X sama dengan L. Terus, maunya ini persamaannya itu ada cepat rambatnya. Oke, dimana di persamaan cepat rambat, berarti karena kita mau pakai ada periodenya, kita pakai yang ini nih, V sama dengan lambda per T. Berarti lambda sama dengan V dikali T. Kita substitusi nilai lambdanya. Berarti jadi min A sin 2pi T per periode plus X per V dikali T. Oke, kita lanjutkan. Nah, periodenya kita keluarin, berarti jadi Y2 sama dengan min A sin 2pi kali 1 per T atau per T dalam kurung T plus L per V. Ya, X-nya diganti L. Udah deh, ini isinya. Tapi di pilihannya itu, yang paling mirip itu kan yang A ya. Tapi si X-nya itu masih X, udah bukan L. Tapi kalau lihat yang B, C, D itu kurang tepat ya, tiga-tiganya. Berarti udah ini isinya yang A. Nah, kita lanjutkan nomor 6, masih soal KSM Provinsi tahun 2023. Sebuah tongkat memukul bola pejal berjari-jari R di meja yang licin secara horizontal pada titik yang berjarak A di atas pusat bola. Agar bola menggelinding tanpa tergelincir dari awal, maka nilai A-nya adalah sekian R. Oke, jawaban 2 angka di belakang koma. Oke, berarti di sini ilustrasikan dulu ya, biar lebih terbayang. Di sini katanya ada bola pejal, ya, ini anggap aja di atas meja yang licin, berjari-jari R, ya, berarti ini diketahui jari-jarinya. Pada titik berjarak A di atas pusat bola, ada tongkat yang memukul bola itu. Nah, berarti ceritanya di sini ada titik berjarak A di atas pusat bola. Berarti kurang lebih di sini kan, anggap aja di sini titik A-nya. Nah, di posisi si A ini ada tongkat
yang memukul si bola pejal ini, sehingga si bola ini menggelinding tanpa tergelincir. Ceritanya di sini ada tongkat. Nah, berarti kan si tongkat ini dipengaruhi oleh gaya gitu ya. Ada gaya yang memukul si tongkat. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak dari A ke pusat bola atau dari A ke si R ini? Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa pakai beberapa konsep materi. Yang pertama, ketika tongkat dipukulkan ke bola ini kan termasuk konsep dari tumbukan ya. Berarti kita pertama pakai konsep dari momentum dan impuls. Saat menggelinding, ya berarti kan si bola pejal ini akan berotasi. Nah, kita juga bisa pakai konsep dari dinamika rotasi. Terus, udah ya. Dan menggelinding, berarti dinamika rotasi dan gerak melingkar. Ini masih nyambung sih sebenarnya. Kita bahas dulu satu persatu. Kita awali dari konsep momentum dan impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu tertentu. Nah, di sini kan ceritanya si tongkat ini memukul bola gitu. Berarti ada gaya yang bekerja pada si tongkat. Atau secara matematis, impuls itu adalah perkalian gaya dengan selang waktu, atau F dikali delta T. Sedangkan momentum itu adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak gitu. Tadi kan ceritanya di sini saat tongkat memukul si bola ini kan menggelinding ya, tanpa tergelincir. Nah, berarti dipengaruhi oleh nilai momentumnya, di mana momentum itu adalah perkalian massa dan kecepatan. Hubungan momentum dan impuls, di mana impuls itu adalah perubahan dari momentum. Nah, di sini kan berarti ada perubahan momentumnya, yang semula si bola pejalnya itu diam di atas meja, ketika diberi gaya, pada waktu tertentu, si bola ini menggelinding, sehingga kecepatannya yang tadinya 0 jadi ada gitu, jadi bergerak. Nah, berarti di sini ada perubahan momentumnya. Nah, di mana impuls, itu kan tadi F dikali delta T. Sedangkan delta P itu kan berarti momentum akhir dikurang momentum awal. Atau MV2 dikurang MV1. Atau M dalam kurung V2 dikurang V1. Boleh juga kayak gini ya. Atau juga, bisa juga V2 dikurang V1 itu kan berarti perubahan kecepatan ya, atau selisih gitu. Jadi M dikali delta V. Jadi bebas ini, persamaannya sama semua gitu. Ini berarti F kali delta T, F kali delta T, nah ini F kali delta T gitu. Nah, sangat menggelinding, itu kan berarti si bola pejal ini kan berotasi tuh. Nah, penyebab benda bisa mengalami gerak rotasi itu diantaranya disebabkan oleh yang namanya momen gaya atau torsi. Nah, di sini. Di mana torsi itu adalah perkalian gaya dengan panjang lengannya gitu. Nah, si R ini itu adalah jarak dari poros atau sumbunya ke posisi si gayanya gitu. Nah, di sini kan berarti R-nya itu si A itu kan, si titik A. Nah, yang kedua, ketika benda berotasi itu akan ada kecenderungan benda itu untuk terus berotasi gitu, atau terus berputar terhadap porosnya, disebut dengan momen inersia. Di mana momen inersia itu adalah M dikali R kuadrat. Nah, ada hubungannya nih antara momen inersia dengan torsi gitu, di mana torsi itu sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya. Gitu. Ini hubungan antara momen gaya atau torsi dengan momen inersia. Gitu. Nah, di mana karena ini kasusnya bola pejal, nah di sini Ibu punya data nih. Ada tabel. Di sini tabel momen inersia pada benda tegar gitu. Di antaranya ada batang silinder, porosnya di pusat, poros di ujung, terus ada pelat, segi 4, ada silinder beruga, ada silinder pejal. Nah, di sini ada bola pejal. Nah, di sini diketahui momen inersia dari bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, berarti di sini kita ketahui kalau bola pejal itu punya momen inersia, I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, kita cari benang merahnya. Tadi kan di sini katanya torsi itu sama dengan inersia dikali dengan alfa. Gitu. Alfa di sini adalah percepatan sudut.
Nah, nilai percepatan sudut, bisa kita peroleh dari konsep dari gerak melingkar, di mana ketika benda berotasi, ya, berarti kan si benda itu akan memiliki kecepatan yang disebut dengan kecepatan sudut, ya, atau nilai omeganya, ya, yang membuat si benda itu berotasi. Juga karena ini menggelinding, berarti kan akan ada juga kecepatan linearnya. Jadi ada V-nya, ada kecepatan sudutnya. Nah, hubungan antara V dengan omega atau si W ini itu dibahas di gerak melingkar gitu, di mana nilai V atau kecepatan linear itu adalah kecepatan sudut dikalikan dengan R. R itu adalah jari-jarinya. Sedangkan percepatan sudut alfa itu adalah percepatan linear dibagi dengan jari-jarinya gitu. Nah, karena kita mau nyari titik si A ya, jarak dari A ke R, ke jari-jari, berarti kan ini posisi dari sumbu putar ke posisi si gayanya ya, atau kalau di momen gaya atau torsi itu adalah si R kecil ini. Nah, si R kecil ini. Nah, berarti kita simpulkan gitu benang merahnya, kita untuk mencari titik A bisa pakai persamaan torsi sama dengan inersia dikali alfa. Di mana torsi itu kan sama dengan F dikali R. R-nya di sini itu sama dengan titik A, ya. Nah, yang ini. Nah, berarti dikali A, inersianya, inersia bola pejal, yaitu 2/5 mr kuadrat, dikali alfanya, kita bisa pakai persamaan di gerak melingkar. Alfa itu kan A per R. Oke, nah dari sini kan ada yang bisa dicoret nih. Ini R kuadrat, ilangin 1, berarti ini bawahnya hilang. Sehingga nanti persamaannya jadi F dikali A sama dengan 2/5 M. Nah, di sini A atau si percepatan linier itu kan sama dengan selisih dari kecepatan ya, atau delta V per delta T. Nah, ini materi kinematika atau mekanika ya, A sama dengan delta V per delta T. Nah, berarti bisa kita substitusi nilai delta V per delta T-nya ya, untuk menggantikan posisi si A-nya. Berarti jadi delta V per delta T. Nah, delta V per delta T itu bisa kita cari atau bisa kita dapatkan dari persamaan momentum impuls. Nah, bisa kan si delta T-nya ini pindah ruas jadi ke bawah. Berarti kan jadi F sama dengan M delta V per delta T. Nah, kita substitusi nilai F-nya. Berarti si F ini kan jadi M kali delta V per delta T dikali A sama dengan 2/5 M kali delta V per delta T. Nah, dari sini kan bisa dicoret nih, delta V per delta T-nya. Terus M-nya bisa dicoret. Ya udah deh, berarti diperoleh nilai A-nya sama dengan 2/5. Oh, ini R-nya ketinggalan 1 ya. R, berarti 2/5 R. Karena tadi jawabannya katanya maunya dalam desimal, 2 angka di belakang koma, ya berarti 2/5 itu kan 0,4. Atau 0,40 R. Nah, jadi isinya 0,04 R. Sudah deh.